Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Ferdi dari KF Academy. Kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang cetar membahana ya di Jawa Nggak Barat. membahenol ya, Kang? Iya, yaitu Ibu Dini Siti Anggraini. Tidak perlu saya jelaskan ya siapa beliau karena her reputation mendahului namanya gitu ya, reputasinya mendahului namanya. Ya, kalau dalam istilah Inggris itu begitulah, saya lupa lagi bahasanya. Ya, kali ini Bapak Ibu pemirsa semuanya, kita akan membahas mengenai kurikulum yang terbaru nih, yang lagi lagi hot-hotnya dibahas ya di mana-mana. Kita akan lagi coba kita akan coba bahas beberapa menit ke depan ya, sekitar 10 menit ke depan begitu. Mungkin saya akan mewakili kepenasaranan dari guru-guru di seluruh Indonesia. Ada yang bingung nih. Jadi ada yang nyebut istilahnya tuh kurikulum prototype. Ada yang juga nyebut istilahnya tuh kurikulum merdeka. Nah, ini sebenarnya bagaimana Bu Dini, yang benar tuh seperti apa gitu? Mohon dijelaskan ya dua istilah ini. Oke, baik. Sebetulnya Kang Ferdi, untuk kurikulum prototype, kurikulum paradigma baru, kurikulum merdeka itu sama ya. Jadi kurikulum prototype atau paradigma baru itu sebutan untuk kurikulum yang dulu itu untuk sekolah penggerak ya dan sekolah SMK pusat keunggulan. Jadi ada 2.500 sekolah penggerak ya sebagai implementasi dari program Merdeka Belajar ke-7 dan ke-8 serta sekolah SMK pusat keunggulan 901 sekolah. Nah, 2001, 2021 dan 2022 tahun pelajaran 2021-2022 itu sekolah-sekolah tersebut menggunakan kurikulum yang namanya kurikulum prototype atau kurikulum paradigma baru begitu. Nah, kurikulum prototype dan kurikulum paradigma baru atau kurikulum paradigma baru itu adalah kurikulum memang yang menjadi pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek Republik Indonesia ini ingin mengubah gitu ya kurikulum karena adanya beberapa hal case ya. Yang pertama adalah krisis dari kualitas pendidikan yang ada di Indonesia berdasarkan PISA ya. Itu kan memang tidak berubah gitu ya. Jadi literasi, kemampuan literasi dan numerasi dari anak usia 15 tahun misalnya dari 15 tahun terakhir itu tetap gitu. Dan dengan adanya pandemic situation ini adanya learning loss gitu Kang Ferdi. Jadi atas dasar itu dibentuklah kurikulum prototype atau paradigma baru ini. Nah, untuk sekolah-sekolah di luar sekolah penggerak maupun SMK pusat keunggulan, nah 2022-2023 ini mulai diperkenalkan dan mulai bisa diimplementasikan di sekolahnya dengan level tertentu, misalnya ada yang levelnya baru mengadopsi ya, ada yang levelnya bisa mengembangkan sendiri begitu Kang Ferdi kira-kira. Dan ini sangat sangat khas kurikulum ini. Ada yang berbeda dari kurikulum 2013. Sangat menarik sih sebetulnya. Baik, berarti dari sisi istilah berawal dari prototype untuk sekolah penggerak dan pusat keunggulan, sekarang menjadi kurikulum merdeka begitu ya, yang mungkin cakupannya lebih luas mungkin begitu ya Bu Dini ya. Betul Kang Ferdi. Nah Bu Dini ini ya seperti kita tahu ya bahwa kurikulum itu sering berganti. Nah ini kira-kira yang Bu Dini sebagai pakar kurikulum ini, Bu Dini kelebihannya apa kurikulum merdeka ini dibanding
kurikulum sebelumnya begitu. Oke. Ya. Baik, Kang Ferdi, for your information begitu ya. Saya itu sebetulnya mengenal kurikulum Merdeka, aka kurikulum prototipe atau paradigma baru, karena SMK Negeri 1 Bandung itu merupakan sekolah pusat keunggulan. Dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi komite pembelajaran memang yang menjadi orang-orang yang di-train terlebih dahulu oleh Kemendikbud ya untuk memahami, mengimplementasikan, dan setelah itu mendiseminasi kurikulum Merdeka ini. Nah, selain itu juga sebetulnya karena Kang Ferdi maupun saya juga dapat amanah sebagai pengajar praktik, kita juga sebetulnya harusnya sudah cukup familiar dengan kurikulum ini, karena basicnya kurikulum ini adalah kurikulum yang bisa nantinya itu sesuai dengan karakteristik sekolah. Makanya ada istilah KOS, kurikulum operasional sekolah. Nah, kurikulum operasional sekolah itu salah satu karakteristik yang paling menarik adalah kita bisa mencantumkan atau kita bisa menarik yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang based on atau betul-betul berdasarkan dan sesuai dengan karakteristik siswa gitu. Nah, itu salah satu karakteristik dari kurikulum Merdeka ini. Nah, kalau misalnya apa yang Kang Ferdi tanyakan, apa yang menarik, apa yang khas, apa yang berbeda dari kurikulum Merdeka, itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka itu dia sebetulnya ngambil kompetensi-kompetensi esensial, ya, karena memang berkembang dari kurikulum darurat dulu di Indonesia, karena kan ada kurikulum 2013 ya. Lalu kurikulum darurat itu kan kita mengambil KD-KD esensial. Nah, kurikulum Merdeka juga sama. Kurikulum Merdeka juga mengambil kompetensi-kompetensi yang esensial, karena di kurikulum Merdeka itu nggak ada istilah kompetensi dasar ya, tetapi nanti kita akan belajar dengan yang namanya capaian pembelajaran, lalu nanti alur tahap pembelajaran dan lain-lain gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya seperti apa sih kekhasan dari kurikulum Merdeka ini? Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam ya, karena KD-KD-nya atau kompetensinya kompetensi esensial, tapi dibuat sangat deep begitu, karena kita pembelajarannya bisa based on project ya. Jadi misalnya saya itu 1 tahun itu hanya 4 kompetensi atau 4 capaian pembelajaran, di mana setiap capaian pembelajaran itu kita pembelajarannya based on project, baik project biasa maupun STEM. Misalnya Kang Ferdi, yang pertama saya membuat project mengenai pupuk organik cair ya, di-STEM-kan, dan membuat dan mengimplementasikan kepada tanaman hidroponik. Terus yang kedua saya membuat yogurt ya, project membuat yogurt. Lalu yang ketiga saya membuat project panel surya, dan yang keempat adalah saya membuat rumah tahan gempa. Jadi benar-benar walaupun KD-nya sedikit, tetapi bisa deep gitu ya. Dan ketika kita project gitu kan, itu berarti siswa life skill-nya itu banyak sekali gitu yang bisa, dan keterampilan abad 21 ini juga banyak sekali yang bisa dikuasai gitu oleh siswa. Lalu yang kedua yaitu lebih merdeka ya, jelas, karena guru itu bisa untuk mengeksplorasi ya. Guru itu bisa untuk ini sampai sini, ini sampai sini. Tidak hanya terbatas lewat jam pelajaran, tetapi nanti kita akan belajar yang namanya fase ya, nanti later on. Lalu lebih relevan dan interaktif. Karena untuk kurikulum Merdeka ini, Kang Ferdi, kita bisa menggunakan apa saja. Dan kita juga seperti yang tadi saya bilang, bisa membawa pembelajaran diferensiasi. Jadi misalnya siswa kita itu seperti apa? Karena kan diferensiasi itu ada 3. Yang pertama dari konten, proses, produk ya, seperti itu. Jadi betul-betul menurut saya guru itu mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa mengeksplorasi dan memberikan fasilitasi pembelajaran yang
bisa meaningful gitu ya, yang bisa meaningful dan joyful, yang bisa bermakna dan menyenangkan untuk siswa-siswanya. That's the Baik. point. Jadi sangat menarik sekali Kang Ferdi. Nanti kita pokoknya akan bahas part demi part, detail demi detail begitu ya. Jadi kita akan mengupas dulu dari gimana sih bikin CP, bukan bikin CP, gimana sih caranya kita bisa membreakdown CP menjadi ATP gitu ya. Terus gimana caranya kita bikin modul pembelajaran. Apa bedanya modul pembelajaran dengan RPP? Lalu bagaimana kita bisa membuat proyek begitu, bagaimana kita bisa membuat evaluasi pembelajarannya. Gitu Iya, Kang Ferdi. iya, ini apa namanya sebenarnya baru mau saya tanyakan tapi sudah dijawab duluan ya oleh Bu Dini bahwa nanti ketika KF Akademi mengadakan workshop kurikulum Merdeka yang narasumbernya Bu Dini, apa saja yang akan kita bahas. Nanti sudah dijawab oleh Bu Dini ya. Begitu lengkap materinya, nanti intinya kita akan mendalami kurikulum Merdeka. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Bu Dini, nanti ketika kita akan mengadakan workshop di KF Akademi mengenai kurikulum Merdeka ini, berarti semua pendalaman mengenai kurikulum Merdeka itu akan dibahas begitu ya. Kemudian mungkin juga peserta workshop nanti bisa konsultasi sepuasnya ke Bu Dini, begitu ya? Insya Allah Kang Ferdi. Iya. Jadi besar harapan saya begitu karena kurikulum Merdeka kan sebetulnya sangat baru ya, fresh from the oven gitu. Kecuali untuk sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan, 2.500 sekolah untuk sekolah penggerak dan 901 untuk SMK pusat keunggulan. Jadi sisanya itu pasti masih meraba-raba gitu ya, apa itu kurikulum Merdeka. Jadi besar harapan saya kita bisa, atau guru-guru para educator hebat yang ada di Indonesia ya, pesertanya KF Academy itu bisa memahami dan bisa mengimplementasikan sehingga nantinya sebetulnya tidak menutup kemungkinan akan bisa berkolaborasi gitu dan saling menginspirasi, berbagi praktik baik for sure. Ya, ini Bapak Ibu ya, pemirsa semuanya, bahwa memang banyak yang menyampaikan mengenai kurikulum Merdeka ini secara free ya, secara gratis. Tetapi memang yang dibahas ya sebatas pengertian dan definisi dan seterusnya begitu ya. Betul. Nah, namun Betul, di betul. KF Academy ini kita akan lebih detail lagi, bahkan karena namanya workshop ya tentu ada hasilnya atau ada penugasan dan hasilnya nanti, sehingga peserta nanti mudah-mudahan sudah bisa di akhir workshop itu punya perangkat-perangkatnya untuk kurikulum Merdeka ini, begitu Bu Dini ya. Dan juga Betul. kalau Betul. memang ada yang tidak paham apa bedanya di workshop ini adalah bisa tanya-tanya terus begitu ya. Bahkan di workshop KF Academy sebelumnya juga peserta yang sudah selesai workshop masih tanya-tanya ke narasumber, ketika narasumbernya ada waktu pasti dijawab gitulah. Jadi itulah luar biasanya workshop KF Academy ya. Jadi jangan lewatkan. Insya Allah di awal April ya kita akan mengadakan workshop tentang kurikulum Merdeka ini sampai puas, sampai menghasilkan begitu ya. Dengan sampai narasumber. menghasilkan modul KF ya. Nah, itu ya, sampai Karena menghasilkan memang modul ya. insya Allah ya, maksudnya banyak yang masih bingung tentang modul. Spesialnya adalah modul yang itu based on project. Karena kan pada akhirnya ini akan menghasilkan profil pelajar Pancasila itu seperti apa begitu. Jadi sampai ke modul, walaupun memang background atau misalnya subjeknya itu bisa berbeda, tetapi pada dasarnya bagaimana cara membuat modul itu pasti sama. Dan kita akan membuat sampai sana. Tuh ya, jadi akan sampai ke membuat modul. Jadi luar biasa ya. Ini tidak dibahas dimanapun. Ini hanya ada di workshop KF Academy sampai bisa buat modul. Mungkin Bu Dini itu ya untuk perbincangan kita kali ini ya. Karena waktu juga yang membatasi kita dan juga apa namanya biar penasaran gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nantikan saja pemberitahuan dari kami mengenai kapan pelaksanaan workshopnya tentang kurikulum Merdeka ini. Dan terima kasih sudah menyimak sampai saat ini Bapak Ibu semuanya. Dan
Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dini yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang santai bersama KF Academy. Terima kasih Bu Dini Mantap. ya. Iya. Sami-sami. Iya. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk sesi perbincangan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.